siang, perkenalkan nama saya Miss Margareta, umur saya 34 tahun. Puji Tuhan, murid les saya dari Cerlin juga dekat dengan rumah saya, juga 10 menit dari rumah saya. Saya merasa terberkati sekali dengan Proverbs ya. Kenapa? Ini saya merinding kalau cerita seperti ini, jangan sampai nangis aduh. Karena apa? Banyak sekali pesan yang disampaikan Cerlin ke saya. Karena memang kita sebagai manusia kan ada up and down ya, ada di masa kita di bawah, di atas. Tapi ketika kita pagi, kadang Cerlin belum ngirim apa ini pesan renungan ya pagi itu saya tagih jadi kok nggak di-share ya renungannya di Telegram, padahal saya udah nunggu kadang itu. Karena apa, saya juga setiap hari berdoa pagi malam, ada ibadah rumah tangga juga saya ikut PKP di gereja sekolah minggu ngantar anak saya. Tapi kan itu sekedar rutinitas ya, doa juga, tapi apa baiknya ada sharing setiap pagi setiap malam, apapun itu dari teman sahabat atau kerabat atau siapapun, karena memang kehidupan itu kita bernafas, doa kita juga butuh untuk kehidupan kita rohani kita, untuk mental kita juga, kesehatan kita apapun itu. Nah, setiap selesai saya rutinitas mengajar anak-anak, saya memberikan materi, saya memberikan evaluasi soal, kemudian biasanya saya memenuhi isi hati saya dengan membaca apa yang dipesankan dari Cerlin biasanya setiap pagi seperti itu saya baca. Terus kemudian kalaupun memang saya lagi ada, biasa ya setiap manusia pasti ada kekurangan, ada kelebihan, ada masalah juga. Nah itu ya ampun menyentuh banget isinya, kadang saya tuh sampai nangis, kadang di depan anak-anak, lu Bu Reta kenapa sampai apa ini termenung diam, kadang sampai netesin air mata. Ya ini saya baca apa yang dipesankan Cerlin untuk guru-guru semua itu. Saya terberkati sekali apa yang ada di Proverbs ini, karena memang saya mengikuti Cerlin ya dari IG-nya, terus Telegram, banyak sekali dari guru sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi saya tahu oh perkembangan yang dibutuhkan murid saat ini seperti ini untuk kebutuhan diri saya sendiri yang pertama. Yang kedua, saya juga punya anak kecil, paling tidak saya bisa menularkan apa yang saya dapat ke anak saya supaya juga terpenuhi dengan perkembangan zaman sekarang. Saya juga nggak melek informasi juga, makanya itu kadang ada guru-guru sharing dari muridnya, itu pasti saya lihat oh seperti ini perkembangannya, oh seperti ini, saya juga harus mengikuti supaya saya juga bisa belajar dari mereka. Terus kemudian murid-murid les juga apa sih yang dibutuhkan sekarang seperti itu. Nah, untuk memaksimalkan apa yang ada di murid les saya, biasanya yang pertama saya berdoa dulu. Tahu ini bukan bocoran ya, tapi ini dari isi hati saya. Setiap pagi sama malam saya berdoa itu 3. Yang pertama untuk anak saya, yang kedua suami, yang ketiga untuk murid saya. Karena apa? Saya tanggung jawab besar di sana, bukan karena uang aja, tapi moral yang lainnya. Kalau masalah uang, manusia nggak ada batasnya, pasti ingin dan ingin memenuhi itu semua. Ya, untuk pengalaman iman saya dalam dapat murid les ini, yang pertama saya berdoa. Yang kedua, Cerlin selalu mengingatkan, Miss, bahwa dalam doa kalau ini memang rezekimu, nanti Tuhan mengarahkan saya juga ke Miss seperti itu. Yang pertama kemarin 1 tahun yang lalu itu saya ingat. Terus kemudian saya kesini ke Cerlin ketemu, terus apa ini dari situ, Miss, ini sepertinya murid les buat Miss seperti ini. Ayo didoakan bareng. Kalau memang seperti yang Miss inginkan, pasti Miss dapat untuk murid les seperti ini. Nah, akhirnya saya doakan sampai rumah Miss Cerlin mengabari saya, Miss ini orang tua Jojo sama Jonas seperti ini, akhirnya dia sama Miss seperti ini. Nah di situ apa yang saya doakan di jalan ternyata Tuhan kabulkan, dan itu memang kita bersinergi ya. Cerlin bersinergi ke Tuhan, saya juga bersinergi, dan pun ya di luar dugaan saya soalnya sudah pasrah. Pasarnya yang apply itu katanya Miss Cerlin 8. Nah kemungkinan saya nggak mungkin ya, karena sudah pasrah, sudah ikhlas. Akhirnya saya doakan waktu pulang itu dari Kenjeran ke Waru, rumah saya kan Waru. Nah itu hanya dapat pulang dari rumah dikabari, ya puji Tuhan ternyata saya mengalami keajaiban waktu di jalan saya berdoa. Cerlin juga mengingatkan saya berdoa, memaksimalkan potensi anak-anak juga, karena saya punya tanggung jawab, gak hanya uang ya, tapi tanggung jawab moral, tanggung jawab semuanya, sikap, karakter seperti itu. Karena apa, ini banyak sekali perjalanan selama hampir setahun ini saya secara privat menyeleksi Jojo sama Jonas, karena memang beda karakter dan pun nilainya selalu naik turun, dan itu juga kemarin membuat saya sama mamanya mencari solusi yang terbaik. Enaknya bagaimana, anak-anak di jalan apa setiap minggunya, dan pun cara mengajar saya bagaimana. Dan mereka itu ternyata short term memory. Nah itu tantangan bagi saya, karena apa, itu harus ada pengulangan setiap materi yang saya berikan. Terus kemudian saya sering berkomunikasi, artinya ada kendala apa, bukan hanya akademis saja ya, tapi bisnisnya juga. Apa ada apa, ada masalah apa di rumah atau di sekolah, itu cuma memang ya namanya juga anak-anak pasti membuat kesalahan untuk orang tuanya, bangunnya kesiangan, akhirnya dimarahi seperti itu. Nah itu kan anak-anak kita juga perlu komunikasinya di situ, anak-anak juga perlu kita sharing di situ ada apa, karena apa itu nanti saya tahu ya mempengaruhi itu anak berkembang juga, mempengaruhi untuk orang tua. Nah orang tua pun juga saya tidak menyalahkan siapapun, saya juga sebagai orang tua
saya juga banyak belajar. Ketika anak belajar, kalau kita mau maksimal, kita juga harus maksimal seperti itu. Karena apa? Apa yang kita berikan ke anak, kalau kita nggak maksimal, anak juga nggak maksimal. Karena saya punya anak juga 3 tahun, sudah bisa menulis namanya, itu pun dengan saya telaten setiap hari. Saya pengulangan cuma 5 menit aja, 10 menit, dan pun baca tulis seperti itu, dan akhirnya anaknya juga mampu seperti itu. Nah, begitupun murid les saya seperti itu, pengulangan. Nah, sayangnya karena memang kan kadang orang tuh ada yang aware, ada yang tidak. Nah, perlu kita mendoakan seperti itu, membuka hati, berdamai, supaya bagaimana bisa mengerti seperti itu.